Your Excellencies, to the Headmaster of Anima, Kiai Haj Arianto Rosyad, MPDI, Syekhul Fadil ila Mudirul Ma'hadin Nikmah, Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi, yang terhormat kepada Ustadz Haryanto, MPDI, ladies and gentlemen, uhdikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa ubashirukum salama ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal kainat wa tufaddilu alaina bijuhdihil wa rahmat wa arsala rasulahu bil huda wal bayanat wa anzalat taurata wal injila waz zabura wa atammaha fil ayat ala mal khafayat wa qudwata qadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul makhluqat fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa aminin ummah wa mafatihir rahmah wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah adadama ahata bihi ilmullahi wa midada kalimati. Setelah melewati masa-masa Covid-19, pada akhirnya pihak Pondok Pesantren An-Nikmah memutuskan untuk menyelenggarakan acara majelis taklim dan forum silaturahmi wali santri. Maka saya selaku MC izinkanlah untuk memimpin acara di siang yang cerah ini. Lida fi hadzal naharil mubakir ayyuhal ikhwah al-bararah isma'u walahidu wa wajjihu wujuhakum nahwa hadal isti'rad. Maka pada siang yang cerah ini acara majelis taklim dan forum silaturahmi wali santri dimulai. Faqabla zalik, maka sebelum itu hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim qala ba'da annahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Acara yang pertama ialah pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Diori. Kepada Ustadz Diori kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya ialah kata sambutan dari Mudir Pondok Pesantren An-Hikmah, Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi. Kepada Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putri, dengarkan. Bisa tenang sedikit yang belakang kakak-kakak adik-adik tercinta. Megang HP lupa langsung semuanya. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali yang pertama kali setelah pandemi, kami dari Pondok Pesantren Yayasan An-Hikmah mengadakan kunjungan pertemuan antara wali santri dengan santri, yang mana sebelumnya kita menutup kunjungan sama sekali karena tekanan dari mana-mana banyak. Ada satu sisi orang tua yang sampai sekarang masih pengen tidak ada kunjungan karena masih khawatir pandemi. Ada, cuma tak
bisa disebut namanya. Ada juga yang udah ngotot pengen ada kunjungan, itu lebih banyak lagi. Akhirnya kita anggap alhamdulillah ketika kewajiban masker sudah tidak ada lagi. Akhirnya kita pikir bagaimana dalam waktu dekat kita bikin kunjungan. Jatuhlah pada hari Ahad ini kita bikin 2 kali pertemuan. Yang pertama Putra hari Sabtu kemarin, menghindari macet. Soalnya beberapa waktu yang lalu macet itu bikin warga marah. Gara-gara wali santri macetnya sampai ke simpang sana. Akhirnya warga pun susah mau keluar masuk kampung. Alhamdulillah pada hari ini semoga Allah SWT berikan kesehatan yang banyak dan keberkahan pada diri kita semua. Dalam suatu hadis diceritakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Hadis ini sudah familiar. Kebanyakan para ustaz, para dai menyebutkan hadis ini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesuatu kebaikan, maka dia ini akan Allah gerakkan dalam suatu kebaikan. Maka kalau ada orang bilang, "Pak, saya ini datang ke majelis taklim pertemuan wali santri ini karena saya ini libur, maka saya bisa datang." Maka itu semua terjawab tidak. Banyak orang tua santri yang lain yang libur tapi tidak bisa mengunjungi anaknya. "Oh, kalau saya kebetulan punya mobil, jadi kalau hujan nggak jadi masalah." Mohon maaf, itu juga tidak. Tapi itu semua murni Allah gerakkan kita datang ke majelis taklim ini. Kenapa? Karena banyak orang tua santri juga yang punya mobil tapi belum bisa datang dalam majelis taklim. "Oh tidak, kalau saya Ustaz datang ke Pondok ini karena saya udah rindu habis-habisan sama anak, maka saya datang. Dari kemarin saya ditelepon, Ustaz saya rindu sama anak, cuma saya belum bisa datang, masih kerja di luar kota, minta dispensasi bisa datang selain pada hari ini." Menunjukkan apa? Gerak datangnya kita ke sini itu murni digerakkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Bukan karena kita yang paling sehat. Banyak yang lebih sehat daripada kita, tapi tidak duduk di dalam masjid, malah duduk di luar masjid. Datang tapi tidak duduk di dalam. Murni ini semua keyakinan kita perbaiki, murni karena pilihan Allah. Yang kedua, di dalam hadis "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan gerakkan dia dalam kebaikan, lalu Allah pahamkan di atas kebaikan agama. Dari sekian banyak teman-teman santri yang datang pada hari ini di masjid, tapi Allah pilih lagi mereka. Ada yang mendengarkan, ada yang sibuk main HP. Karena hidup ini memang penuh pilihan. Saringan disaring, terus disaring, yang tua disaring, yang muda disaring, yang kecil disaring, hingga sampailah terpilih satu orang yang memang dia berhasil. Ketika dia daftar mondok, satu lettingan 150 dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam ketidakbetahan, dengan problematika. Allah uji dia kesabarannya, Allah uji dia hatinya, Allah uji pemikirannya, hingga tersaring, terus tersaring. Sisa berapa satu lettingan? Hanya tersisa 20. Karena hidup memang pilihan. Kalau kayak kita buat teh, itu kita saring tehnya yang halus-halus, maka dia jadi warna teh yang coklat. Adapun yang kasar-kasar dia akan tersaring, terbuang. Kenapa? Karena hidup kita memang murni pilihan Allah. Tidak akan semuanya akan ada rasa hasil yang sempurna. Maka bagaimana rasanya, bagaimana caranya kita bisa berhasil dengan atas perkara ini? Caranya banyak-banyak bersyukur. Kalau kita disyukur, nanti anaknya betah di pondok. Kalau nggak syukur, maka nanti anaknya banyak alasan nggak betah, pengen pulang. Sakit sedikit balik, hilang barang sedikit balik. Maka nanti apapun yang terjadi dalam pondok pesantren, apapun yang diceritakan anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu menceritakan, "Nah, inilah perjuangan sesungguhnya. Ayah berjuang di rumah bekerja buat kamu, kamu di sini berjuang bagaimana kamu nanti jadi syafaatnya ayah, jadi syafaatnya bapak, karena ayah sama mamamu ini banyak dosanya. Ayah berjuang banting tulang kerja sip pagi ganti ke sip malam, dimarahin bos, dimarahin sama atasan, terlambat kerja, potong gaji, itu semua buat kamu. Kamu cukup mondok, pikirkan bagaimana kalau bapak mati, mama mati, kamu yang syafaati
bukan kamu yang narik kami ke neraka. Karena anak adalah tabungan emas yang paling berharga untuk orang tuanya. Kalau ibundanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu ketika punya anak, Imam Syafi'i diantar ke pondok. Apa kata ibunya? Aku wakafkan engkau untuk agama. Mamanya bilang kamu pergi sekolah, jangan kau pulang-pulang lagi. Aku habiskan kamu untuk agama. Pergi. Di rumah ibunya menangis rindu tapi tak minta balik. Karena Imam Syafi'i yatim. Rindu nak telepon, nggak telepon. Sampai ibunya Imam Syafi'i keliling, muter-muter kota, kedengaran orang-orang berbicara, qala Muhammad Idris. Ditanya, ini Idris mana? Ini Syafi'i. Oh, bilang saya ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Oh, mamanya nggak bilang rahimahullah, cuma saya tambahan saja. Ini saya mamanya, bilang saya rindu. Balik nak, balik. Rupanya Imam Syafi'i itu mondok udah lama, bukan jadi santri lagi, udah jadi guru. Pas balik ke rumah, maka orang semua yang sudah kenal Imam Syafi'i ngasih oleh-oleh, namanya buah tangan. Ketika sampai di kampung sebelah, warga teman-teman jamaah, Ustaz, ini ada makanan, monggo dibawa. Ustaz, ini ada jajanan, ada amplop, monggo dibawa. Dihadiahkan buat Imam Syafi'i. Sampai di perbatasan kota, Imam Syafi'i bilang, wahai santriku, coba engkau datang ke rumah orang tuaku, kamu sampaikan bahwasanya saya Syafi'i, anakmu sudah berada di pintu kota, bentar lagi akan sampai ke rumah. Ini ada santri khidmat. Kalau sekarang lagi viral, diberitakan santri dipekerjakan. Sebenarnya bukan dipekerjakan, tapi santri belajar khidmat. Akhirnya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ibu, saya santrinya Syafi'i, anakmu. Oh, di mana ibu? Di mana anakku? Udah dekat. Apa yang dibawa oleh anakku? Anakmu membawa oleh-oleh berpuluh-puluh kuda, berpuluh-puluh onta. Itu semua hadiah dari orang dalam perjalanan. Berangkatnya bawa satu onta, pergi sampai ke rumah bawa berpuluh-puluh onta. Lalu ditanya lagi, bilang ke Syafi'i, bilang ke anakku, wahai anakku, kalau engkau datang bawa harta, mendingan engkau balik. Karena aku nyekolahkan engkau bukan untuk cari harta, tapi aku pengen engkau mensyafatin aku, ibumu yang tua janda ini, engkau syafatin nanti aku di padang mahsyar. Akhirnya santri Imam Syafi'i pun tertegun, tercengang melihat perkataan ibunya. Balik lagi santrinya. Wahai guruku, tadi aku sudah jumpa sama orang tuamu, aku sudah jumpa sama ibundamu. Ibundamu berkata kalau engkau datang bawa onta, kalau engkau datang bawa oleh-oleh, kau gak usah pulang sama sekali, gak jadi masalah buat diriku. Sekarang kalau kau mau balik, cukup kau bawa badanmu saja dan santrimu suruh pulang. Akhirnya Imam Syafi'i kaget, kok mamaku kayak gitu. Jadi orang tua yang memang mondoknya ikhlas, mondok sempurna karena Allah, hasilnya pun sempurna. Al-Imam Abu Hanifah, orang tuanya amalannya apa? Ketika anaknya mondok, ketika anak ibu istrinya, orang tua Imam Abu Hanifah lagi hamil, ayahnya jualan permen gulali. Ketika ada lewat model-model santri, model-model orang masjid, assalamualaikum nak, sini. Apa Tuhan? Aku pengen punya anak kayak engkau. Ini bawa permen ini gratis. Tolong doakan bagaimana caranya anak saya kayak kau. Lewat lagi santri, ini permennya bawa buat kau. Saya cuma minta doakan anak saya kayak kau. Itu amalannya orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana kalau kita juga meniru-niru amalan orang soleh agar keberkahan, kepercikan dari keberkahan orang-orang soleh menjadikan anak kita ini benar-benar soleh. Kemarin berapa waktu yang lalu saya keluar 1 hari, iktikaf 1 hari jamaah santri. Maka salah satu santri kami bayan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, kita akan mati. Ngomongnya seperti itu terpatah-patah. Lalu saya lihat ada jamaah situ, satu orang bapak-bapak nangis. Saya tanya, Pak, kenapa bapak nangis? Sedangkan teman-teman kami melihatnya sambil bercanda, ketawa.
ke ceramahnya sambil terpatah-patah ngomong ya. Apa yang terucap dari mulut bapak-bapak tadi? Ustaz, yang saya tangisin bukan ceramahnya. Yang saya tangisin bukan inti dari ceramahnya. Yang saya tangisin, kenapa saya tidak bisa punya anak kayak dia yang senangnya duduk di masjid, sedangkan anak saya senangnya duduknya di warung kopi. Itu yang saya tangisin, Ustaz. Tak lama besoknya ikut duduk lagi, ikut dengar taklim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nangis lagi bapak. Bapak, kenapa nangis? Saya nangis karena cucu saya tak satu pun yang senang duduk di masjid. Dia lebih senang di rumah bermain. Allah, kira-kira ada gak kita yang seperti itu? Mungkin kita semua sama-sama belajar nata hati, perbaiki niat kita lagi. Mondok ini mempersiapkan anak jadi tabungan akhirat. Kemudian yang terakhir, nanti ketika habis acara ini, orang tua santri silakan bertemu dengan anaknya. Kami kasih batas waktu lebih banyak sampai jam 6 sore. Cukup nggak? Cukup? Kalau kemarin saya dapat cerita Pondok Al-Bahjah, Buya Yahya, itu cuman 1 jam batas kunjungan. Mau jauh kayak mamanya, mau luar kota kayak bapaknya, nggak mau tahu, pokoknya 1 jam. Animan kita kasih keringanan sampai jam 6 sore. Pertama itu. Yang kedua, di Pondok Buya Yahya Al-Bahjah boleh nelpon, cuman waktunya 5 menit berbayar. 5 menit berbayar. Animan berbayar tapi wartelnya masih proses karena ada kendala masalah. Akhirnya belum ada wartel, baru hari ini bukanya. Enggak 5 menit, sak puasnya, tapi berbayar. Maka nanti kita gunakan waktunya, kita dengarkan keluh kesah anaknya, kita sampaikan inilah perjuangan. Jangan kita iakan, oh memang pondok ini jahat, bapak tutup pondok ini. Ada orang tahu gitu? Ada beberapa waktu yang lalu. Pasti kita tanya, rupanya memang anaknya yang susah diatur. Pak, kalau anaknya yang susah diatur, kenapa bapak terima laporannya? Pokoknya anak saya benar. Oh, akhirnya saya panggil Ustadz keamanan, saya panggil ketua kamarnya, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Pas sudah diceritakan, Pak, kalau kayak gini ceritanya seharusnya saya yang tanya sama bapak, kok bisa punya anak susah diatur? Kenapa? Karena kami penerima barang titipan. Yang barang titipan itu pabriknya punya bapak. Adapun hasilnya pabrik itu bagus atau kurang bagusnya tergantung pihak pabrik. Saya yang nanya, Pak, kok punya anak kok suka bohong kayak gini, gimana ceritanya Pak? Dulu waktu buatnya kayak mana resepnya nih Pak? Oh, langsung dia mukanya merah. Kalau kayak gitu saya bawa anak saya pulang ini juga. Ya udah Pak, kami minta maaf. Itu kemarin. Tapi insya Allah kalau yang putri gak ada insya Allah. Kemudian nanti saya minta tolong kita sama-sama menjaga aurat anak perempuan kita. Ya Bapak, saya minta tolong untuk tidak memasuki asrama santri putri. Soalnya dalam ini bukan anak kandung kita aja, ada anak cewek-cewek yang lain. Kalau bapak masuk semuanya, menang banyak. Saya juga masuk kalau gitu. Cuma nanti sampai depan asrama, makanlah sekitaran pondok putri. Kalau mau dibawa ke mobil jangan, karena mobil itu kawasan pondok putra. Anak bapak makan di mobil, santri putra ngintipin di balik jendela tuh Pak. Cantik betul loh, tandain, didoain besok bagaimana dapat nomor WA-nya. Maka besok nanti kalau mau ajak anak makan, boleh di sekitaran masjid sini, halaman putri, di dalam masjid boleh, nggak jadi masalah. Yang penting jangan dibawa ke parkiran mobil, karena nanti jadi tontonan santri putra. Nanti anak bapak dibaca-baca doa-doa. Gitu. Nanti kepelet. Maka saya minta tolong batasannya tidak sampai ke asrama putra, dan bapaknya tidak sampai masuk ke dalam asrama putri. Kurang lebih. Ibunya boleh masuk kamar, kakak ceweknya boleh masuk kamar, adik ceweknya boleh masuk kamar, abang laki-laki tak boleh, paman tak boleh. Pokoknya yang laki-laki jangan masuk lah. Kalau masuk tuh nanti dosanya tuh saya juga nanggung. Daripada saya nanggung dosa, mendingan saya sampaikan juga di sini dengan benar-benar jangan masuk. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya ialah sosialisasi aplikasi Sipon dan media-media Pondok Pesantren An-Ni'mah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Usman Al-Fadani Al-Mahmudi. Kepada Ustadz Muhammad Usman Al-Fadani Al-Mahmudi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat Pak ya. Kalau orang Melayu bisa berpantun, saya kurang bisa berpantun. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, yang mana telah lebih kurang 2 tahun kita tidak bisa mengadakan acara seperti ini. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, Allah jauhkan penyakit-penyakit, Allah jauhkan wabah, sehingga kita bisa berkumpul lagi antara pengurus-pengurus pondok dengan Bapak Ibu wali santri. Semoga dengan acara silaturahim ini terhubung ikhwah Islamiyah kita semakin kuat, sehingga kerjasama kita atau kami dari pihak pesantren sebagai guru putra putri Bapak dengan Bapak Ibu wali santri semakin baik, sehingga bisa menghasilkan pendidikan anak kita yang jauh lebih baik ke depannya. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren An-Ni'mah Kiai Haji Aryato Rosad MPDI, dan beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau ada acara di luar. Kemudian yang terhormat kepada Mudir Pondok Pesantren An-Ni'mah, yaitu Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi, putra dari Romo Kiai, dan juga kepada Al-Mukarram Ustadz Haryanto MPDI, penceramah dan juga Dewan Asatid yang mengajar di Madrasah Aliyah An-Ni'mah, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Gimana Ustadz, sehat-sehat? Kemudian kepada para ustadz dan ustazat An-Ni'mah yang telah hadir, dan sebagian besar beliau-beliau sebagai petugas panitia hari ini, mungkin yang bisa hadir di depan hanya berapa orang saja. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri teristimewa yang sangat kami hormati dan yang sangat kami banggakan, semoga kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala semuanya, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan panjang-panjang, sedikit informasi saja, yaitu tentang aplikasi yang diluncurkan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah atau Yayasan Pendidikan Islam An-Ni'mah untuk memudahkan komunikasi antara pihak pondok dengan Bapak Ibu wali santri, dan juga untuk lebih transparansi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren An-Ni'mah. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa terasa oleh kita semakin hari kemajuan zaman, kemajuan teknologi semakin canggih. Kalau seandainya kita bisa menggunakan kemajuan tersebut dengan nilai-nilai positif, maka akan membantu kita dalam mengembangkan kebaikan. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakannya atau tidak ada filterisasinya, justru kemajuan-kemajuan tersebut akan
menjatuhkan kita kepada kelalaian, bahkan sampai kepada kemaksiatan. Maka Pondok Pesantren An-Ni'mah Batam telah meluncurkan satu aplikasi, namanya aplikasi SIPON. Apa itu SIPON? Yaitu Sistem Informasi Pondok Pesantren. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, mungkin dari tutorial-tutorial dari channel An-Ni'mah TV yang telah kita buat beberapa waktu yang lalu, dan juga kami telah mengadakan juga kunjungan ke berbagai kecamatan kemarin, juga kita mengadakan sosialisasi tersebut. Maka dalam kesempatan ini saya tidak pakai proyektor Bapak Ibu, karena kalau pakai proyektor lama nanti. Saya ingin menginfokan sedikit saja. Kalau mau tahu tutorialnya bagaimana, caranya bagaimana, silakan buka nanti media kita, namanya channel YouTube An-Ni'mah TV. Ini sedang diliput di dalam live streaming ini. Dan juga tutorialnya sudah ada di sana. Baik, apa keuntungannya ada aplikasi tersebut bagi wali santri? Yang pertama, orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya berupa SPP anaknya atau uang bulanan, perkembangan tahfizul Qur'annya, perkembangan kesehatannya, absensi dia di sekolah atau di pondok, dan juga uang saku atau uang belanjanya, dan juga termasuk apakah anaknya melakukan pelanggaran atau tidak, juga apakah anaknya mendapatkan prestasi, maksudnya apa saja prestasi yang didapatkan oleh putra putrinya nanti tergambar di sana. Jadi Bapak Ibu bisa nanti membuka di aplikasi. Nanti Bapak Ibu masing-masing mempunyai akun, satu anak satu akun. Silakan di-download nanti Pak di Play Store, namanya SIPON An-Ni'mah Batam. Lambangnya akan di-download Pak. Semuanya kita harapkan semuanya menggunakannya, karena kita beli aplikasinya lumayan mahal. Juga biaya perawatan aplikasinya juga lumayan mahal. Dan yang bisa mengoperasikan juga nggak semuanya juga, butuh tenaga ahli juga. Maka karena pengorbanan yayasan telah membuat begitu besar untuk memudahkan kita, tolong digunakan dengan sebaik-baiknya Pak. Kalau ada putrinya atau putranya 2 orang, berarti akunnya 2. Jadi masing-masing itu nanti bisa melihat perkembangan anaknya. Kalau seandainya Bapak lihat di sana, kok saya sudah bayar, kenapa kok bulan Agustus masih merah? Ya, tandanya merah, kalau belum bayar merah tandanya. Tapi kalau sudah bayar jadi hijau. Kalau lampu merah kan langsung berjalan itu. Kalau seandainya seperti itu, bisa di screenshot, dikirimkan kepada grup wali kelas agar disampaikan kepada kami sebagai operator atau sebagai adminnya. Nanti kami akan proses, namanya aplikasi, mungkin ada kesalahan teknis. Juga begitu tentang uang jajannya. Kalau ada uang sakunya yang kami sudah kirim, kok ternyata uang sakunya atau tabansanya masih saldonya segini, bisa juga seperti itu Pak. Jadi jangan panik juga, silakan dikirim, nanti kami proses. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyiapkan aplikasi tersebut yang mana di dalamnya ada tentang uang saku atau tabansa. Pihak yayasan dengan pihak pondok pesantren telah bermusyawarah bahwasannya tidak dibolehkan santri memegang uang banyak lebih dari 20.000. Karena kalau putra-putri Bapak megang uang banyak, yang pertama kerugiannya adalah belanjanya tidak terkontrol. Namanya pegang uang, jangan pun anak-anak kita aja kadang-kadang lupa, tiba-tiba saku kosong ya kan. Apalagi anak-anak pergi sana lihat nasi goreng enak, pergi sana es enak, ini habis baru 2 minggu, jatah 1 bulan habis. Kalau sudah habis, tentu dia cari solusi lain, akhirnya mencuri atau ngambil punya temannya. Ini jangan sampai. Kalau dengan seperti itu terkontrol, kenapa? Karena nanti Bapak bisa melihat dari rumah berapa setiap hari anakku ngambil di uang saku tersebut. Nampak di aplikasi tersebut nanti. Kalau kebesaran, Bapak bisa menghubungi kita, tolong kurangi belanja anakku sedikit Ustaz. Kalau terlalu kecil juga bisa, jangan 10.000 loh Ustaz, 20.000 lah. Terserah, karena uang Bapak juga gitu. Kita menjalankan saja. Kemudian yang kedua, kalau anak Bapak pegang uang, apalagi nanti SPP yang dititip sama dia, takut-takut nggak dibayarkan nanti Pak.
namanya anak namanya. Maka uang SPP jangan titip ke anak, walaupun anak MA, walaupun anak kuliah, walaupun udah besar, langsung bayar ke kantor bendahara atau transfer, atau nanti disifoni, nanti ada pembayaran otomatis Pak, lagi diproses sekarang, host to host namanya. Sebagaimana Bapak belanja di Shopee, belanja total berapa bayar, nah silakan transfer ke mobil banking. Kemudian yang ketiga, kalau anak-anak kita megang uang, maka nanti dia akan rentan dengan kehilangan. Yang namanya anak-anak namanya nyimpan uang, dan juga di sini bukan satu orang, di sini ribuan, 1000 orang atau lebih kurang. Nanti kalau dia punya uang, maka mungkin dia tercecer, atau mungkin ada temannya yang jahil. Gara-gara dia temannya mungkin gak punya uang, dia pegang uang banyak, akhirnya nanti mengundang temannya untuk melakukan kriminal. Akhirnya lemarinya dibobol. Maka untuk itu pihak pondok menyampaikan kerjasamanya Bapak Ibu, silakan disimpan uangnya di Tabansa atau di uang saku. Kita telah siapkan aplikasi yang bagus, kita telah siapkan juga petugas yang amanah. Silakan disimpan Bapak Ibu, kita sediakan itu di bawah timnya tadi. Mungkin itu sedikit tentang tentang yang pertama ya, keuntungan bagi wali santri. Yang kedua, dengan adanya sifon ini sebagai pengobat rindu orang tua yang anaknya merantau menuntut ilmu di pondok pesantren. Mungkin Bapak was-was di rumah, anakku sekarang sehat atau sakit ya? Anakku sekarang masuk kelas atau cabut ya? Anakku di pondok atau kabur ya? Atau anakku berprestasi enggak? Hafalannya berapa ya? Anakku ikut kursus tidak? Maka dengan ada simfoni nanti terjawab Bapak Ibu. Tahfiz anakku sudah berapa juz? Nanti akan terjawab. Di situ ada kolom tahfiz, berapa juz, hafalannya tambahan berapa juz, dia ngulang setiap hari berapa juz, bacaan hariannya ada di situ. Tapi untuk tahfiz kita sedang proses, yang diinput baru MA Putra baru. Yang lain mungkin berapa hari ini bisa kita input, bisa kita lihat nanti berapa hafalannya. Itu hafalan yang diinput adalah hafalan yang telah dites, bukan hafalan yang telah ada tapi yang telah lulus tes di situ. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kekhawatiran orang tuanya yang siswanya kehabisan uang jajan di pondok. Tadi sudah terangkan. Nanti Bapak bisa melihat saldo uang jajan putra putri Bapak di situ berapa tinggal lagi. Kalau tinggal 50.000, transfer langsung. Kalau nanti host sudah jadi, langsung bayar di sifon tersebut, langsung otomatis masuk ke sistem kita. Nanti baru dicek lagi, udah masuk 500. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mendapatkan update berita berkaitan dengan sekolah ataupun pondok anaknya. Di dalam sifon itu nanti Pak Ibu ada juga namanya berita tentang pondok. Kayak acara ini kami telah beritakan di sifon. Mungkin Bapak Ibu yang telah mendownload mungkin telah bisa membaca di sana. Mungkin itu sedikit informasi kami tentang aplikasi ini, dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya silakan download aplikasi Sifon Anikma Batam di dalam Play Store. Lambangnya lambang Yayasan Pondok Pesantren Anikma. Nanti kalau tidak tahu caranya, ada tutorialnya, buka di Anikma TV. Baik, itu tentang aplikasi Sifon. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang media-media Anikma. Alhamdulillah Yayasan Pendidikan Islam Anikma sama Pondok Pesantren Anikma telah banyak mengembangkan program-program yang positif dan juga ekstrakurikuler yang positif, kursus, les dan sebagainya, bahkan unit-unit usaha. Tapi banyak yang belum Bapak Ibu tahu. Maka kami telah mengembangkan media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan putra-putrinya dan juga mempublikasikan perkembangan pondok pesantren. Tim multimedia kita yaitu namanya Ustadz Muhammad Al-Fatih yang telah memasang ini semuanya. Dan beliau telah membuat desain-desain atau mengedit sehingga bisa kita lihat. Dan juga kita ada program merangkum kegiatan setiap minggu sekali kita upload, namanya Anikma Weekly. Kalau nggak salah, saya kurang tahu juga namanya. Itu. Jadi seminggu sekali ada, Bapak bisa melihat di sana. Maka untuk itu silakan Bapak Ibu bergabung dengan media tersebut, namanya Anikma TV. Karena dulu kata Pak Kiai itu pengen punya TV dulu, tapi karena belum bisa, akhirnya ada YouTube aja dulu, namanya Anikma TV. Lambangnya juga lambang Yayasan Anikma. Silakan Bapak Ibu bergabung nanti sehingga bisa melihat perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita juga
ada namanya akun Facebook resminya namanya Ponpes An-Ni'mah. Di sini ada kita tampilkan. Ponpes An-Ni'mah tersebut kita juga men-share foto-foto kegiatan-kegiatan anak-anak. Dan juga Instagramnya namanya adalah Ponpesan Nikmah Batam. Dan yang terakhir ada nama medianya An-Ni'mah Call Center, yaitu WA bisnis Yayasan An-Ni'mah. Yang Bapak Ibu kalau ada kendala-kendala, ada pertanyaan, silahkan hubungi WA tersebut. Nanti akan dijawab otomatis. Setelah kami ada bertugas, kami jawab sesuai keadaan yang ada. Jadi barangkali itu tentang media An-Ni'mah. Sedangkan Bapak Ibu semuanya bergabung sehingga kita bisa mengetahui tentang keadaan pondok kita, tidak mendengar dari luar sana. Kan tidak semua orang yang senang dengan pondok, kadang bikin fitnah yang tidak benar, kadang-kadang bikin cerita-cerita tidak benar. Tapi kita lihat medianya langsung, lihat bagus-bagus kegiatannya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang perkembangan bahasa. Di samping kita mengembangkan tahfizul Quran, kita telah datangkan para hafidh dari pondok-pondok lain, termasuk dari Temboro. Kita juga mengembangkan bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, semoga nanti bisa Jepang juga. Alhamdulillah kita telah buka kursus 3 bahasa, yang sementara ini baru bahasa Inggris kita terapkan dulu, dan telah mendaftar sekitar 120 orang anak di kloter 1. Namanya Smiley Ridge English Club. Kantornya di kantor KMI yang di pojok sana, kantor yang 2 tingkat tuh, Pak. Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang anaknya telah mendaftar, telah dimasukkan grupnya tadi, yang telah bertanya-tanya, silakan nanti bertanya langsung ke kantornya, namanya Markas Lugo namanya itu. Di sana tidak hanya kursus saja yang kita kendalikan, tapi juga kita buat community, namanya komunitas bahasa Inggris, CLA namanya, komunitas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita ingin pondok ini berbahasa Arab atau bahasa Inggris, sehingga terbiasa anak kita dengan bahasa dunia. Kemudian juga dari Markas Lugo tersebut kita juga menghandle program reguler, program bahasa Arab dan bahasa Inggris di pondok pesantren ini. Maka untuk itu Bapak-bapak yang mau mendaftar anaknya untuk kloter selanjutnya, silakan dari sekarang sudah mulai, tapi belajarnya nanti mungkin Januari 2023 karena paketnya 4 bulan. Barangkali itu sedikit informasi dari saya tentang perkembangan aplikasi yang diluncurkan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah dan juga media-media yang telah diluncurkan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah, serta kursus yang baru dihidupkan kembali oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah. Semoga dengan penyampaian ini ya Pak Ibu semuanya, kita semakin semangat. Ayo kita semangat, berikan semangat positif kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini masih muda, mungkin banyak mengeluhnya, tetapi kalau kita beri semangat, gurunya beri semangat, orang tuanya beri semangat, maka dia akan semangat. Tetapi kalau salah satu berbeda, guru beri semangat, orang tuanya tidak beri semangat, maka anaknya akan loyo. Atau sebaliknya, orang tuanya semangat, gurunya loyo, sama aja. Jadi antara dua guru dengan orang tua harus sama-sama memberikan motivasi, jangan sampai melemahkan anak-anak kita. Barangkali itu saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah acara inti, yaitu tausiah sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Haryanto MPDI. Kepada Ustadz Haryanto MPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon untuk sabar sebentar, karena memang ini kajian taklim dulu, baru silaturahim sebetulnya. Cuman kayaknya sudah duluan silaturahim, sehingga nggak bisa berhenti kalau ngomong. Susah kalau sudah ketemu itu nggak bisa nahan masalahnya. Ada yang senang, ada yang sedih sebetulnya. Nah, oleh karena itu kami mohon sebentar kepada Bapak Ibu, insya Allah nggak lama-lama, karena orang Melayu kan sempat ikan gabus, makin cepat makin bagus insya Allah. Kami paham ibu bapak jauh-jauh datang ke sini, tujuan utama itu ketemu anaknya. Setelah itu terserah apa adanya.
Ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus pimpinan pondok pesantren yang memang pada hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kita, tapi mewakili dari segi nama, saya kebetulan namanya sama dengan beliau, sama-sama Haryanto. Jadi mudah-mudahan beliau masih ada tugas senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Mudir An-Nikmah sekarang ini alhamdulillah masih muda, masih anak kami juga, dan luar biasa beliau punya pengalaman, dan insya Allah kepada Gus Hasbi ini kami berharap memang kemajuan An-Nikmah ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan semakin lagi maju. Gus Usman juga alhamdulillah ini semuanya muda-muda sekarang Pak. Kami sudah jadi orang tua ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita senang sekali bisa bertemu. Begitulah nikmatnya Allah ketika kalau sudah ketemu Bapak Ibu sekalian. Seperti kita dulu Bapak Ibu ketika belum ketemu itu gimana caranya bisa ketemu? Sebelum jadi itu dulu kita tuh berusaha walaupun jauh di sana. Kita kepingin ketemu, insya Allah kalau sudah ketemu senang ya luar biasa. Jalanan gelap nggak masalah, jauh nggak masalah, naik gunung nggak masalah, semua kita lewati. Seperti itulah kita dengan anak kita sekarang ini. Walaupun hujan tadi ya Allah, ada yang naik motor terpaksa berhenti. Ini perjuangan Pak. Alhamdulillah sampai juga sekarang ini walaupun agak terlambat. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat kepada kita. Patutlah kalau kita selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil Suatu ketika Bapak Ibu para jamaah, Nabi Allah Musa alaihissalam didatangin oleh dua orang. Ada dua orang datang kepada Nabi Musa, yang satu miskin, yang satu kaya. Dua-duanya datang. Yang miskin datang kepada Nabi Musa. Beliau katakan, ya Musa, tolong doakan saya jadi orang kaya. Ini kalau kita sama Bapak Ibu, sekiranya bisa minta karena masih miskin, maka kita minta jadi orang kaya. Ini orang miskin datang kepada Nabi Musa bilang, ya Musa, tolong doakan saya jadi orang kaya. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Wahai fulan, bersyukurlah kepada Allah. Cuman itu aja. Marah. Orang miskin disuruh syukur, marah. Musa, saya datang minta jauh-jauh ke kamu ini, minta doakan supaya jadi orang kaya, terus kamu bilang syukur. Saya nggak terima, cuman syukur saja. Saya ini Musa, Anda tahu, saya ini mulai dari kecil sampai sekarang itu syukur, karena nama saya memang syukur. Tapi sekarang disuruh syukur lagi, memang nggak pantas ini. Marah dia. Nabi Allah Musa alaihissalam ingatkan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya. La'azidannakum, ini Allah tambahkan nikmatnya kepada siapapun, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang kaya. Nah, ketika orang kaya datang kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata, ya Nabiullah Musa, tolong doakan saya. Doakan apa lagi nih? Ini orang kaya nih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi orang kaya, ada rupanya nggak enak sama Nabi Musa. Apa jawaban beliau? Ya Nabiullah Musa, dulu saya sebelum kaya itu ibadahnya tenang, ibadahnya banyak. Tapi sekarang semakin lama semakin banyak pekerjaan, semakin sulit rasanya, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya Nabi Allah Musa, tolong doakan saya jadi orang miskin saja. Ada bapak-bapak yang mau didoakan kayak begitu, yakin saya. Nggak ada yang mau Pak, udah kaya kalau bisa, ya Allah tambahkan kaya, tambahkan kaya. Ini orang kaya ketika minta dengan Nabi Musa katakan, fulan, bersyukurlah kepada Allah. Cuma itu aja jawabannya. 2 permasalahan, 1 jawaban, syukur. Alhamdulillah. Hari ini BBM naik. Kemarin itu sibuk demo di mana-mana. Ada yang bilang inilah masalahnya, ini masalahnya. Syukur saja sudah Pak. Kita ngomong banyak juga nggak bisa ngapa-ngapa. Syukur ya udah. Memang berat Pak, jadi orang syukur itu memang berat. Tapi dengan izin Allah, setiap orang yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semuanya Allah tambahkan nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan, tidak banyak yang ingin kami utarakan pada hari ini. Kami ingin ingatkan kepada kita aja, termasuk diri saya sendiri yang punya anak juga sama. Saya punya anak tamat dari Animah juga. Alhamdulillah 5 tahun beliau di sini. Jadi saya merasakan luar biasa, makanya dari tahun 2008 anak saya di sini sampai sekarang, dan saya juga ngajar di sini di Aliyah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya lihat Masya Allah luar biasa perkembangannya. Zaman anak saya itu sulit dengan air, sekarang Alhamdulillah air sudah mudah dan melimpah. Nah Bapak Ibu, apalagi yang kurang? Syukur aja. Nikmat Allah itu syukurin aja. Nah saya cuma ingatkan kepada kita, saya ingatkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun. Ini biar sama-sama kita pikirkan apa yang Allah katakan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian. Janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian. Ternyata Bapak Ibu, yang melalaikan kita itu cuma 2. Pertama itu harta, yang kedua itu anak. Hari ini berapa banyak orang yang dilalaikan oleh Allah karena hartanya. Sibuk dengan hartanya, nggak mikir yang lainnya. Anaknya nggak diurusin. Ternyata hari ini menyesal mereka. Ustaz Bi bilang tadi, menyesal orang tua tadi mendengar taklim yang dibacakan seorang anak, baru belajar. Menangis beliau, tersentuh hatinya. Bukan karena hebatnya, bukan. Tapi karena dia berpikir, hari ini kenapa anak saya nggak mau ke masjid? Kenapa cucu saya nggak mau ke masjid? Hari itu dia berpikir, ya Allah, menyesal dia luar biasa. Boleh jadi dulu hartanya banyak, atau mungkin karena dia sibuk cari harta, lupa mempersiapkan anak-anaknya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama sebetulnya mempersiapkan diri anak-anak kita. Kita nggak mau nanti dikatakan oleh Allah kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Yang membuat kita rugi, pertama harta, yang kedua anak. Tapi sebaliknya juga, dengan harta dan anak kita jadi orang-orang yang beruntung nantinya. Yang dikatakan Allah rugi itu apabila kita dilalaikan mereka, tidak ingat ibadah kepada Allah, lupa dengan Allah, tak mau berzikir kepada Allah, sehingga kita lupa semuanya karena harta kita, rugi kata Allah. Ibu bapak, kita pasti nggak kepingin rugi, pasti nggak kepingin rugi. Maka hari ini terus terang saya sampaikan, Bapak Ibu untung. Hari ini pesantren menyiapkan segala macam fasilitas. Hari ini pada pesantren An-Nikmah berusaha akan mencetak anak-anak kita nanti ke depan lebih berkualitas. Dan itu proses Pak, proses.
nggak seperti membalikkan telapak tangan. Ibu bapak, kita punya anak 3 tahun di rumah, bisa apa? Bu, seandainya anak ibu bawa pulang didik sendiri, bisanya apa? Itu aja. Saya pak, guru, istri saya guru, anak saya pesantren semuanya. Kenapa bisa begitu? Apa kami nggak mampu didik dia? Bukan tidak mampu mendidiknya. Anak kalau kita yang mendidik sendiri beda. Maka Bapak Ibu, walaupun kami seorang guru, kami nggak sanggup untuk melatih dia. Nggak usah lama-lama. 1 tahun jadi apa dia? Itu berat luar biasa. Itulah anak sendiri. Maka disinilah Bapak Ibu punya peluang yang besar, enggak termasuk orang-orang yang rugi, yang dicap stempel oleh Allah. Jikalau Anda, kalaulah Bapak Ibu dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh anak-anaknya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi nantinya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah. Ibu bapak jangan pikir infak ada tong besar masukkan duit, infak. Ibu bapak ngasih duit kepada anaknya setiap bulan ke pesantren ini, itu infak. Itu harta yang berguna untuk kita nanti. Itu harta berguna untuk anak-anak kita ke depan. Jikalau itu harta yang bapak ibu berikan ikhlas lillahi ta'ala, yakin pasti akan jadi anaknya. Waladun salih, waladun salihah, insya Allah jadi pak. Kalau nawaitunya sungguh-sungguh. Kita mohon maaf bapak ibu orang tua biasanya ngeluh. Aduh ya Allah, ini duit lagi. Itu kalau masalah pendidikan di mana-mana begitu. Tapi coba kalau jajan di luar, coba kalau pergi ke mall, nawarin baju, nawarin sepatu, nawarin segala macamnya. Ada kita ngeluh enggak? Enggak. Tapi 1 bulan sekali mau keluar uang 2 juta, 3 juta, kita ngeluh, ya Allah, susah hidup ini luar biasa. Makanya jadi susah Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kami ingatkan kepada kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, kita nggak mau masuk orang-orang yang rugi. Supaya tidak rugi kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang Allah berikan kepada kita, infakkan. Infakkan itu untuk istri kita juga iya, nafkah dia, untuk anak kita juga iya, untuk orang lain juga iya. Kalau sudah wa anfiqu kata Allah, Allah ingatkan ini di ayat yang berikutnya. Kenapa? Banyak orang yang lupa kalau sudah punya harta, dia merasa dia punya semuanya. Dia nggak mau berinfak, nggak mau berbagi, nggak mau memberi, akhirnya dia lupa. Disinilah Allah ingatkan kepada kita, setelah kita berinfak, maka berbahagialah kita. Tapi jika tidak berinfak kita, maka Allah ingatkan, ingat harta itu titipan Allah. Sewaktu-waktu bagi Allah gampang saja mau mengambilnya. Bagi Allah mudah harta yang banyak menurut kita hari ini, nanti ke depan wallahu alam kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan mengira bahwa kita kaya hari ini, kita akan bisa menghidupkan anak-anak kita terus sampai masa depan mereka. Nggak ada jaminan sedikit pun Bapak Ibu. Tapi wa anfiqu, dengan berinfak insya Allah, Allah jamin kepada kita, Allah jamin anak-anak kita menolehkan insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu para hadirin yang berahmatullah, kalau kita nggak mau rugi dengan harta, berinfaklah, bersedekahlah, keluarkan zakat malnya. Itulah cara yang terbaik untuk menjadi orang-orang yang tidak rugi nantinya. Yang kedua, kita dirugikan anak-anak kita. Jikalau nggak mau rugi seperti orang tua yang menangis, mereka rugi karena nggak mempersiapkan anaknya menjadi anak-anak yang baik. Paling tidak di pesantren Bapak Ibu sekalian, walaupun sulit buat mereka, menderita mereka, ngomong nggak enak kepada kita, tapi paling tidak kita sudah melatih dia menjadi anak yang soleh-soleh.
Setidak-tidaknya 5 waktu dia bisa sholat berjamaah. Sekurang-kurangnya dia bisa berdoa untuk kita nantinya. Karena anak yang soleh itu adalah anak yang bisa mendoakan orang tuanya jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi nantinya. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu sekalian termasuk anak yang soleh-soleha yang bisa mendoakan orang tuanya baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan hari ini kehadiran Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala permohonannya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, biridhaillah bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biridha walidina, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu an ijazani, khususan ala hadhihi niyyah على كل نية صالحة جلال الشاملة لخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصارنا. ربنا زدنا علما وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita jalani bersama, alhamdulillah dengan lancar. Maka telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kajian atau majelis taklim kita sudah selesai Bapak Ibu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertemu dengan putrinya dan silakan makan-makan mungkin sama putrinya atau bercerita-cerita silakan, dan juga sambil kita mendengarkan sholawat dari Al-Azkiyah insyaallah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azkiyah.